Menurut informasi yang saya dengar, Ibu Astuti ini telah menangani salah satu anak yang berusia hampir kurang lebih 3 tahun ya, yang mengalami tantangan kesehatan yaitu autoimun hingga menjadi positif leukemia ya. Ya, benar sekali Bro Wahyu. Jadi memang luar biasa ya, waktu itu saya bertemu dengan ibu muda ini ya. Jadi saya melihat sendiri ya, di mana pada waktu itu kondisi kesehatan putrinya yang bernama Mikaela itu sudah kurang lebih 7 bulan. Mereka waktunya banyak menghabiskan waktunya di rumah sakit, Bro. Jadi hanya 2 hari saja di rumah, kemudian kembali lagi di rumah sakit. Itu terus yang terjadi ya. Kurang lebih sampai 7 bulan lamanya. Kebayang nggak? Pasti untuk kita, untuk sebagai orang tua dan juga untuk si anak sendiri, pasti tuh rasanya nggak nyaman sekali, benar nggak? Wah, luar Belum lagi biasa ya, berbagai 7 bulan di macam rumah sakit. pemeriksaan, ya kan? Iya, dan pada waktu itu saya melihat seperti ini, Bro. Kondisi secara fisiknya ya, badannya sangat kurus ya, waktu itu, dan juga sudah kurang lebih 4 bulan, ini anak tidak bisa jalan, Bro. Jadi dia tidak bisa beraktivitas, ya, karena efek dari sakitnya itu, gitu loh. Nah, jadi yang seperti yang kita tahu, Bro Wahyu, jadi memang untuk kasus kanker sendiri itu sangat tinggi sekali ya. Dan di Indonesia itu ternyata untuk kasus kanker itu kita di angka di urutan nomor 8 terbesar di Asia Tenggara loh, Bro Wahyu. Oh, peringkat 8 di Asia Tenggara ya. Itu iya, betul. Peringkat kena iya, kanker gitu ya. Iya, kanker, iya. Ya, jadi dan menurut data WHO di tahun 2018 sendiri lebih dari 18 juta mereka yang menderita sakit kanker. Dengan tingkat kematian itu 9 juta loh. Artinya ini tinggi sekali, benar nggak? Yang kita lihat gitu ya. Jadi memang untuk kasus kanker ini kenapa kok bisa tinggi sekali gitu ya, karena apa? Salah satunya sebenarnya kita sebagai orang awam ini kita kadang tidak mengetahui lebih dini ya ciri-ciri untuk kanker ini, karena kalau saya perhatikan itu mirip-mirip sebenarnya, Bro Wahyu. Jadi salah satunya anak-anak ini mengalami yang namanya radang, ya kan? Kan biasa kalau anak-anak radang kan, minum es ini suka radang gitu, kemudian juga badannya panas, ya kan? Jadi memang gejala-gejalanya itu sangat normal-normal itu, biasa ya, kayak gejala ringan aja ya, tapi diabaikan gitu ya. Nah, iya betul. Dan memang kalau untuk kasus tertentu ada juga yang langsung mengalami pendarahan, tapi kan itu tidak semua langsung seperti itu ya. Bahkan jadi kalau kita yang orang awam ini kadang kita nggak nyadar gitu loh bahwa itu adalah gejala untuk cancer, ya kan? Nah itu seperti itu. Luar biasa ya. Ya betul, jadi kalau saya bilang supaya kita sama-sama belajar ya kan, kita juga supaya tahu, lebih baik kita undang beliau untuk men-sharingkan secara langsung ya kan, apa yang sudah dia alami terhadap putrinya ini, bagaimana perjuangan beliau untuk membantu dan berjuang untuk memulihkan kesehatan anaknya. Ini saya sapa dulu ya, halo Din. Halo, halo, ya, halo Mbak Dwi. Halo, Bu Dini. Ya, halo Mas Wahyu. Gimana kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah baik Mas Wahyu. Jadi boleh nggak Din, dirimu sharing ya kan, supaya teman-teman juga tahu apa sih, bagaimana asal mulanya adik Mikaela ini, apa yang dia alami ya kan, sampai kemudian dirimu memutuskan untuk membawa ke rumah sakit. Jadi di gejalanya Mikaela itu di bulan 6, di bulan Juni itu awalnya tuh hanya radang, Mbak. Jadi kita bawa ke rumah sakit, radang, sembuhnya 2 hari doang. Jadi sembuh 2 hari, saya kembali lagi ke rumah sakit, ternyata radang lagi. Jadi sebulan itu bisa 3 kali radang. Itu di bulan Juni, 3 kali radang. Nah, jadi masuk di Juli, badannya mulai panas. Panas terus-menerus, itu panas. Itu badannya selalu panas. Jadi malam itu panasnya tuh sampai 40, saya bawa ke UGD. Di bulan Juli itu, pas di UGD itu sama dokter udah diperiksa, jadi cek lab semua kan Mas. Jadi dicek lab semua, ternyata HB-nya rendah, HB-nya cuma 6. HB-nya Mikaela. Ini posisi Mikaela di rumah sakit ya, Bu Dini? Iya benar, itu di rumah sakit. Terjadi pembengkakan ya, kayaknya itu di kakinya itu. Iya benar Mas, itu pembengkakan itu setelah transfusi, 1 hari setelah transfusi darah langsung muncul pembengkakan di kaki. Jadi waktu itu begitu kamu masuk ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit itu dokter langsung suruh transfusi darah atau seperti apa, Din? Transfusi darah, Mbak. Memang malam itu harus transfusi darah karena HB-nya 6. Jadi memang karena HB-nya rendah, jadi harus dilakukan transfusi darah langsung ya? Benar, jadi malam itu langsung transfusi darah. Oke.
Dan ini setelah transfusi darah, kemudian kakinya bengkak gitu ya? Iya, 1 hari setelah transfusi darah kakinya bengkak. Sama dokter sempat mau dioperasi. Sama dokter diminta melakukan operasi. Cuman saya sama suami kemarin nggak bersedia untuk dioperasi, Mbak. Jadi saya biarin aja dulu. Ya, maksudnya dia operasi untuk apa Di nih, Din? kakinya itu, Mbak. Jadi memang kata dokter itu entah cairan atau yang tercampur dengan nanah itu mau dikeluarin. Oke. Jadi saya nggak mau operasi. Saya bilang nanti aja dok, nanti aja dioperasi. Saya belum berani, Mbak, untuk ngelakuin operasi buat anak saya. Oke, kemudian setelah ditransfusi, kemudian apa yang terjadi dengan adik Kaila? Jadi di rumah sakit itu kan semingguan lebih ya, Mbak ya. Iya. Semingguan lebih di rumah sakit, terus kita pulang. Sampai di rumah itu cuma 2 hari aja. Jadi di rumah cuma 2 hari, masuk lagi rumah sakit. Oke. Jadi itu sampai September tuh bolak-balik rumah sakit itu 2 hari di rumah, masuk lagi ke rumah sakit. Oke. Dengan kondisi kaki masih bengkak itu ya, Din ya? Bengkak ya? Kondisi Kaki bengkak, iya. Ya, Kaki oke. bengkak. Jadi Itu foto Dek Kailanya ada bentol-bentol gitu ya, Mbak? iya, Mas. Jadi itu memang gejala awal. Jadi semacam kayak pendarahan, cuman di area telapak tangan itu keluar bintik-bintik merah gitu. Jadi kayak semacam biduran. Cuman saya kan pikirnya kemarin itu biduran. Ternyata itu memang gejala awal dari leukemia itu. Ya, nah ini yang salah satunya tadi saya bilang, Bro Wahyu. Jadi kadang kan Ya, kalau yang betul. hal-hal seperti ini kan kita nggak ngerti, benar nggak? Kita Iya, pikir ini betul. hanya sakit biasa. Termasuk kayak kalau kita lihat itu kayak bisa juga seperti kayak demam berdarah kan seperti itu juga ya, ada Benar, Mbak. bintik-bintiknya juga Iya. ya. Benar. Oke. Kemarin udah sempat cek DBD juga, ternyata negatif. Terus kemudian Jadi apa? Selanjutnya apa, Din, yang dilakukan? Itu kita pulang, Mbak. Jadi memang kan karena di rumah sakit itu belum ketahuan penyakitnya apa, jadi memang bolak-balik rumah sakit. Itu hanya di itu aja. Jadi pas di bulan September itu anak saya kena diare. Malam itu kena diare, saya bawa ke salah satu klinik di Balikpapan. Jadi dokternya ngelihat matanya udah pucat, terus anaknya juga udah lemes kan, jadi akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit, cek lab lagi ternyata HB-nya 7. Padahal seminggu sebelumnya udah transfusi darah lagi. Udah transfusi, jadi harus transfusi Jadi lagi. malam itu transfusi lagi ya? Iya, jadi sebulan tuh bisa 3 kali transfusi darah. Oke, untuk kondisinya adik Kailanya berat badannya seperti apa, Bu Dini? Turun banget, Mas. Itu kemarin dari awal sebelum sakit itu 15 kilo. Dan dari Juni itu udah mulai merusut sampai 11 kilo. Jadi memang drastis karena nggak mau makan sama sekali. Oke. Kemudian setelah dicek darah itu, kemudian seperti apa kondisinya adik Mikaila, Din, Iya, pada waktu itu? Mbak, itu kan memang masih lemas. Jadi memang sama dokter menyarankan malam ini cek darah, besok ibu harus berangkat ke Surabaya. Jadi saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Udah rendah semua, jadi yang ditakutkan dokter adalah memang leukemia. Maksudnya untuk rumah sakit Balikpapan menyarankan ke Surabaya itu alasannya kenapa? Katanya Untuk cek BMP, Mbak. Jadi memang ngambil sum-sum tulang itu karena kemarin di September itu di Balikpapan belum ada rumah sakit yang bisa untuk melakukan cek BMP. Jadi memang dari rumah sakit Balikpapan merujuk ke Surabaya ya, Bu, cek ini BMP-nya. Saya takut adanya leukemia. Sesampainya saya di Surabaya memang udah dicek semua tuh, Mbak, dari kultur darah, semua virus dicek semua itu, sama BMP itu hasilnya negatif, masih negatif juga. Oh, ini yang waktu di Surabaya ya? Iya, ini masih di Surabaya. Nah, hasilnya negatif, jadi memang dari dokter itu awalnya autoimun. Diagnosa awal autoimun, iya. Oke. Oh, jadi waktu dicek hasil BMP-nya itu negatif yang untuk leukemia masih ya? Ya, ini hasil untuk autoimun ya, Din ya? Iya, autoimun. Iya. Masih didiagnosa autoimun. Dia diagnosa autoimun ya? Iya, autoimun. Nah, kemudian pada waktu sudah terdiagnosa autoimun ini, apa yang dilakukan waktu itu? Nggak ada sih, Mbak, karena memang sama dokter disuruh pulang dulu. Kami kan 3 minggu ya di Surabaya. Sama dokter disuruh pulang dulu. Kata dokter, nanti kalau misalnya ibunya udah pulang, bulan depan nanti harus cek lagi, harus ke Surabaya lagi untuk cek BMP ulang. Tapi kalau misalnya di Balikpapan itu udah bisa BMP, ibu silakan cek di Balikpapan aja. Cuman dari dokter Surabaya masih bisa memantau. Ya. Kalau sebagai orang tua, kalau sudah melihat buah hatinya dinyatakan mengalami tantangan kesehatan yang seperti itu ya, apalagi autoimun, gimana perasaannya Ibu Dini?
Kacau banget Mas, saya tuh nggak bisa tidur. Anak saya juga nggak bisa tidur karena persendiannya tuh sakit kan. Jadi setiap malam tuh kami begadang. Dari bulan Juni itu sampai ke Desember itu begadang aja terus. Memang nggak bisa tidur karena Mikaela ini nggak bisa disentuh. Jadi kita bergerak sedikit aja nangis. Jadi memang setiap malam tuh nggak ada tidur. Makanya berat badannya juga merosot banget kan, Mbak. Berarti jadi selama 6 bulan ini dia mengalami otomatis nggak bisa tidur karena dan dia punya badan itu udah sakit semua seperti itu ya, Din ya. Semua, benar. Kemudian panas badannya juga nggak turun-turun ya karena autoimun ya. Benar, Mbak. Jadi walaupun sudah dikasih obat panas, sembuhnya sebentar aja, berapa jam nanti panas lagi. Jadi memang pada waktu itu memang harus ketergantungan sama obat. Jadi harus saya kasih Sanmol terus. Jadi ini kondisi badannya masih di sebelah sini langsung kurus ya, Din ya? Turun banget panas ya. Badannya terus ya? Iya, sempat panasnya sampai 47. Tinggi banget 47. Oke. Nah, kemudian Din dari Rumah Sakit Surabaya itu kan kamu akhirnya pulang ya? Iya, pulang. Pulang itu Teteh masih dalam keadaan sehat, Mbak, karena baru keluar dari rumah sakit kan, itu sehat. Sampai di Balikpapan 1 malam di Balikpapan, besoknya panas lagi, sakit lagi. Oke. Iya, dan itu akhirnya saya bawa ke UGD lagi. Bawa ke UGD ternyata panasnya udah 47. Untungnya nggak sampai step. Jadi pas udah saya bawa ke UGD, itu cek lab lagi, memang hasilnya masih rancu. Dari HB-nya turun lagi tuh, HB-nya turun, leukosit turun lagi, sama dokter diminta, Bu, cek BMP ya. Saya sudah bilang kalau sebelumnya udah cek BMP di Surabaya. Cuman karena prosedur rumah sakit, jadi harus dicek ulang kan, Mbak. Yeah. Akhirnya dicek ulang, makanya tadi ada cek BMP yang di lutut. Jadi ngambilnya kemarin di lutut. Yang BMP yang kedua ya, Din, itu ya? BMP kedua, Mbak, benar. Di BMP kedua itu hasilnya masih negatif, Mbak. Nah, kalau nggak salah, pada waktu dirimu pemeriksaan BMP yang kedua ini ya, kita ketemu ya waktu itu ya? Benar, BMP kedua. Iya, nah jadi waktu itu Bro Wahyu pada waktu adik Mikaela ini kondisinya masih naik turun ya, masih panas terus. Betul. Nah itu kita ketemu ya, waktu itu Mbak Dini hubungin saya ya kalau nggak salah Mbak. ya. Saya dikenalin sama tante juga, katanya coba dihubungin Mbak Dwi, semoga cocok katanya. Oke, jadi setelah dari Bu Dwi ketemu Bu Dwi itu seperti apa ini? Iya, malam itu saya memang langsung WA Mbak Dwi. Akhirnya Mbak Dwi ngejelasin semuanya. Memang ada salah satu produk. Itu nama produknya itu Alfameta. Kata Mbak Dwi, ini Alfameta ini memang bagus buat tubuh kita. Jadi memang itu makanan sel, Mas. Saya bilang, Mbak, apa bisa ya? Anak saya ini kan dari rumah sakit juga penyakitnya belum jelas. Saya bilang kayak gitu. Belum ada yang positif. Jadi kalau misalnya minum ini gimana? Jadi kata Mbak Dwi, menurut pengalaman kami itu banyak yang terbantu dengan produk kami. Jadi saya sebagai orang tua juga, ya udahlah saya coba, karena saya ngeliat anak saya juga perjuangannya luar biasa kan, Mas. Masa saya nggak berjuang gitu loh. Anak saya aja mau berjuang, kenapa saya nggak berjuang? Akhirnya saya putuskan saya coba pakai Alfameta itu. Dan alhamdulillah di bulan November itu, saya kan coba Alfameta tuh di November, Mas. Saya pakai itu November. Alhamdulillah saya pakai itu 2 bulan, anak saya itu nggak masuk rumah sakit, itu nggak panas sama sekali. Awalnya ada aja panas, itu waktu masa detox. Masa detox itu ada panas, saya langsung konsultasi ke Mbak Dwi, jam 1 malam ya Mbak ya itu ya. Iya, betul. Saya langsung telepon Mbak Dwi, saya bilang, Mbak, anak saya gimana ini, Mbak, badannya panas lagi. Kata Mbak Dwi, coba deh dikompresin pakai, ada ion itu Mas dari Angel Spirit, coba disuruh tempelin. Iya, jadi. Oke, kalau boleh tahu untuk Ibu Dwi ya, untuk Alfameta sendiri itu terbuat dari apa ya Bu Dwi ya? Iya, jadi Bro Wahyu, jadi memang kan saya melihat kan anak ini kan kondisinya lemah ya, karena efek dari sakit badannya suka panas, kemudian sudah berapa bulan ini tidurnya pasti kan nggak bisa tidur ya kan. Nah otomatis dia punya badan itu lemes, secara fisik nggak kuat ya. Nah jadi saya waktu itu hanya suruh saya kenalkan memang dengan Alfameta, karena Alfameta ini dia dari kulit ari beras merah, dia makanan sel Mas Wahyu. Jadi sangat membantu sekali untuk memperbaiki dia punya sel-selnya itu tadi. Jadi kayak makanan sel membuat anak ini supaya lebih kuat gitu ya. Nah, jadi saya lihat ya, waktu itu saya lihat begitu dia terpakai ya, jadi memang sangat terbantu sekali dari sisi fisiknya, ini anak sudah lebih kuat, kemudian panas badannya juga turun. Nah, kalau ini kan memang alami lah ya, Bro Wahyu ya. Betul. Jadi memang betul. ya ini benar-benar
makanan sel ya. Makanan sel Nah ya. ini dan iya betul, dan memang waktu itu sempat 2 bulan dia bertahan di rumah. Yang tadinya kurang lebih 6-7 bulan itu di rumah sakit. Nah itu semenjak dia pakai itu memang 2 bulan ya Din ya, Iya, sempat nggak ke benar. rumah sakit ya, nggak panas badannya ya. Iya, Ya nggak dan panas. kondisi secara fisik. Nah ini Mikaela ini sudah duduk waktu itu ya. Bisa duduk, Kalau- iya kan? Ya pas ulang tahun ya. Iya benar, Mbak. Ya, Sebelumnya itu kan Mikaela nggak bisa bangun dari tempat tidur, jadi memang juga bisa dinyatakan memang lumpuh selama 4 bulan, itu nggak bisa berdiri. Oke, Ya. apakah Ibu Dini sebelumnya pernah konsultasi juga nggak ketika Bu Dwi kan ada sharing tentang alfa meta nih, terus Mbak Dini sharing juga tentang alfa meta ini kepada dokter yang telah nanganin adik Mikaela itu. Awalnya terus itu kan- apa tanggapan dokter tersebut ya? Awalnya itu Mas, pas saya di rumah itu 2 bulan tuh memang saya nggak ada balik ke rumah sakit, dan seharusnya tuh balik. Oh, Saya harusnya balik ke rumah sakit. Kenapa saya nggak balik? Karena waktu itu memang hasil BMP kedua itu negatif, dan saya lihat anak saya itu memang nggak ada panas. Terus dari fisik juga udah bisa duduk gitu Mas ya. Jadi Iya. memang saya nggak bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit tuh kan alasannya memang karena badannya selalu panas ya. Jadi memang saya bawa ke rumah sakit. Nah setelah memakai alfa meta tuh memang nggak ada panas. Jadi memang nggak saya bawa ke rumah sakit. Di bulan Januari saya ngeliat anak saya pucat. Memang pucat tapi memang dia masih bisa aktivitas. Jadi badannya tuh nggak lemas gitu Mas, cuman pucat. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata HB-nya turun lagi, HB-nya 8. Itu selama 2 bulan tuh HB-nya 8. Sama dokter langsung, Bu tambah darah lagi ya. Oke, saya ikut tambah darah. Dan dokter bilang, Bu, sekali lagi katanya. Kita cek BMP ulang ya untuk adiknya. Jadi saya bilang, ya udah Dok, saya ikut apa yang dokter bilang. Menurut dokter itu baik, saya ikut. Akhirnya dicek ulang lagi Mas, cek BMP lagi. Dari hasil pertamanya itu kan ada 2 pengecekan tuh Mas. Dari hasil yang pertama yang keluar itu, yang darah tepi itu masih 0%. Jadi memang sel kankernya itu tetap 0%. Jadi tunggu yang hasil hemotyping yang dikirim ke Jakarta. Singkat cerita Mas, jadi memang pas udah hasil yang hemotyping itu keluar, saya kembali ke rumah sakit, dari dokter udah bilang, Bu, adik positif leukemia dan sel kankernya itu udah 73%. Ya, jadi adik tuh kena AML L1. Ya, jadi ini bukti yang itu ya, hasil dari yang kankernya itu yang di Januari ya Din ya. Iya, Januari Mbak. Jadi udah 73%, udah hampir 100. Waktu itu dokter kan kalau nggak salah udah langsung suruh kemo ya. Iya benar. Tadi yang tadi dibilang Mas Wahyu kan, tadi Mas Wahyu tanya waktu yang kamu tanya ke dokter itu loh Din, yang dokter bilang, Dok ini boleh kah diminumkan anak saya, itu kapan Din? Itu pas pertama kemo. Oh, waktu pertama kemo ini ya? Iya, jadi pas memang saya ke rumah sakit itu, di ruang dokter tuh udah bilang, Bu ini leukemia, jadi memang besok ibu harus kemo. Jadi memang saya cuma dikasih waktu berpikir pada saat itu sebentar banget, jadi memang Bu harus kemo ya, besok, nggak bisa ditunda. Saya langsung ngomong, ya udah Dok, beri yang terbaik buat anak saya. Keluar dari ruang dokter, saya langsung telepon Mbak Dwi waktu itu. Jadi memang saya langsung telepon Mbak Dwi, saya bilang, Mbak, ternyata Mikaela itu hasilnya positif leukemia Mbak, dan ini besok harus kemo, gimana? Saya minta pendapat dari Mbak Dwi. Dan Mbak Dwi menyarankan, iya Din, tetap harus kemo, memang harus kemo, cuman alfa meta harus dikencangin. Jadi waktu itu saya, apa yang Mbak Dwi bilang, saya memang lakuin Mas. Alfa meta 1 hari berapa kali Mbak? Alfa meta itu per 3 jam saya minum itu 2 sendok. Karena itu kan, 2 sendok. Itu per 3 jam. Setiap 3 jam saya kasih minum anak saya. Karena juga mau kemo kan. Iya. Dan waktu itu Dini juga sempat tanya Bro sama dokternya ya, boleh apa enggak? Terus kata dokternya boleh ya Din ya? Boleh. Jadi pas dokter visit, ya memang kan sebelumnya dokter ada bilang, Bu, saya nggak mau ya, kalau nanti adik Mikaela ini kemo, saya nggak mau nanti ada obat herbal. Kalaupun ada, saya minta tolong konsul kembali ke saya. Memang dokter ada ngomong seperti itu. Pada saat kemo, paginya itu dokter ada visit. Dan saya memang bawa alfa meta itu kan Mas. Jadi saya tanya sama dokter, Dok, kalau ini boleh nggak anak saya minum? Dokternya baca, dokternya dibaca. Oh iya, ini boleh Bu, karena ini kan dari beras merah, hanya sereal, jadi memang aman. Dokter ngomong seperti itu. Dokter mengizinkan gitu ya? Iya, diizinkan sama dokter. Jadi memang hanya itu yang saya pakai. Dari proses Mikaela kemo sampai sekarang masih saya pakai.
Ya. Untuk dampak terbesar dari tubuh Dek Kaila setelah pakai media Alpha Meta itu apa? Waktu di rumah sakit itu? Waktu di rumah sakit itu Setelah kemo ya? Waktu itu iya, kemo pertama ya? iya, kemo pertama memang ada ya Mas, efek mual, muntah itu hanya 3 hari saja. Memang itu ada efek mual, jadi setiap makanan yang dimasukin itu selalu keluar. Alpha Meta masuk itu keluar. Saya sempat telepon Mbak Dwi juga, Mbak ini gimana ya? Semua yang masuk keluar. Tapi Mbak Dwi bilang jangan diputusin, tetap Alpha Meta terus dikasih, walaupun nanti dimuntahin nggak apa-apa. Yang penting masuk dulu gitu. Tetap saya ikutin. Itu cuma 3 hari aja Mas masa mual. Jadi kemo sampai sekarang itu, ini kan masih kemo ya, masih masuk maintenance. Jadi memang udah nggak pernah yang namanya mual, muntah itu nggak ada. Cuma di awal aja. Tapi berat badannya Dek Kaila kayaknya selama hampir 2 bulan itu kayaknya setelah konsumsi Alpha Meta agak bertambah gitu ya? Bertambah Mas, dari 11 kilo sekarang sampai 20 kilo. Wow, luar 20 biasa kilo ya. udah ini. Padahal kan awal saya kemo itu kan, saya sempat ngomong sama suami. Karena yang kita tahu kemo itu kan pasti botak ya Mas ya. Botak, badan lemas, kurus gitu ya, nggak nafsu makan. Saya bilang sama suami, udah siapkah ngeliat anak kita botak? Saya bilang kayak gitu. Udah siapkah ngeliat anak kita botak? Saya bilang. Iya, kalau memang itu yang terbaik gimana? Dilakuin aja, kata suami saya. Akhirnya ya udah saya tetap kemo. Saya udah mikir anak saya pasti botak. Tiap malam tuh saya nggak bisa tidur Mas. Memang saya ingat mikirin anak saya. Kalau botak gimana? Terus mual-mual, dia muntah gimana? Tapi alhamdulillah Mas, dia nggak botak, nggak ada botak sama sekali, makannya juga tetap makan terus, nggak ada. Ya. Iya Mas. Mungkin juga terbantu dari Alpha Meta tersebut iya, ya, Mas. Ya Bu Astuti. Terbantu banget. Luar biasa Ibu Dini ya, untuk perjuangan Ibu juga perjuangan si adik Mikailanya ya. Iya Mas. Ya, jadi Bro Wahyu, jadi memang kalau pengalaman saya pribadi ya, memang itu sangat ngebantu banget Bro. Dan karena apa? Karena kan itu hanya makanan ya kan, makanan sel. Jadi karena memang anak-anak yang kebanyakan ya, jangankan anak-anak ya, orang tua juga banyak sekali gitu ya. Pada waktu dia kemo, ya itu kan obatnya kan pasti keras gitu ya. Nah, betul. Itu pasti efeknya banyak sekali, termasuk tadi muntah segala macam. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu tidak dibantu, artinya tidak ada asupan makanan yang masuk lebih bagus, kan padahal kan pada waktu proses itu kan dia anak-anak kan malah justru lebih membutuhkan asupan yang lebih besar. Nah, tetapi kan kalau nggak bisa makan gimana? Ya kan? Yang ada malah kan semakin lemes gitu loh. Ya kan? Nah, waktu itu bersyukurnya Dini ini mau gitu ya. Jadi memang terbantu sekali karena apa? Karena ada asupan yang dimakan. Jadi walaupun obat kemonya tetap jalan, artinya secara makanan di selnya itu kuat gitu loh. Makanya sangat terbantu sekali. Dan waktu itu juga kita bantu juga dengan ini ya, Medan Quantum ya Din ya. Iya waktu benar Mbak. Hari pertama kemo ya Din ya. Pertama kemo udah pakai Medan Quantum. Apa itu Medan Quantum Ibu Dwi Astuti? Kayaknya tadi saya lihat ada center-center di kepala adik Kaila itu ya. Iya, jadi memang Medan Quantum tuh gini, Bro Wahyu, kan kalau namanya kita kemo tuh kan di rumah sakit kan pasti banyak dengan peralatan medis segala macem, bener nggak? Dan itu udah pasti banyak radiasi ya. Dan memang kita tidak bisa, artinya kita memang tidak bisa hindari ya, memang harus kita lakukan, benar nggak? Ya kan? Iya. Nah, tetapi yang bisa kita bantu di sini, yang kita lakukan adalah bagaimana meminimalis untuk efek dari radiasinya itu sendiri. Nah, makanya kenapa saya sarankan ke Dini untuk pakai Medan Quantum. Salah satunya adalah dia bagaimana mengharmoniskan frekuensi radiasi ini dengan badan si adik Mikaila. Nah, supaya itu juga membantu untuk meningkatkan self healingnya, jadi pemulihan secara alaminya itu jalan juga. Nah, jadi memang dari luar dia terlindungi, kemudian dari dalam mendapatkan asupan makanan yang tepat, sehingga pada waktu dia kemo, ini adik kalian sangat terbantu. Jadi secara fisik dia jadi lebih kuat, ya kan? Walaupun obat-obatan kemonya masuk, obat kemonya juga yang dikonsumsi juga masuk, tapi kuat. Karena apa? Kan kebanyakan orang kalau muntah, udah kemo muntah, kan nggak ada asupan makanan. Betul. Padahal sebenarnya justru di saat seperti itu membutuhkan makanan yang banyak gitu loh, supaya dia punya fisiknya kuat.
Iya kan? Apalagi kan obat kemo terus gitu ya kan? Iya, Nah, betul. itu makanya kenapa dia jadi lebih kuat, ya kan? Seperti itu. Yang dimaksud medan kuantum itu apa nama alatnya, Bu Dwi Astuti ya? Oh ya, itu jadi ada satu teknologi high-tech dari Jerman, Alphaspin namanya, Mas Wahyu. Ya Oh kan? iya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Din, pada waktu sudah kemo fase pertama, kemudian apa nih hasilnya? Itu kan harus masuk ke fase kedua, Mbak. Ya. Jadi kemo fase kedua itu memang sel kanker itu harus di bawah 5%. Oh, ini adiknya, ini Mikaela ya? Ini Halo. Ade Mikaela lah. Halo, Halo, Ade Om Mikaela. Tante. Iya. Udah sehat dia, Tante. Oke. Wow, luar biasa ya, gemuk sekali Udah ya sehat, sekarang iya. ya. Udah gemuk. Iya. Bisa Kemudian tidur gimana? nyenyak. Iya. Kemudian gimana, Din? Jadi waktu sudah kemo, Iya, Mbak. terus Jadi gimana memang tuh? kemo di fase kedua itu memang harus di bawah 5%. Oke. Jadi kalau kalau sel kanker di atas 5% itu harus ngulang dari nol lagi. Dan alhamdulillah sel kankernya waktu itu 1,3%, sisa 1,3%. Ya, ini kalau nggak salah dia punya sel kankernya 1,3% itu di bulan berapa, Din? Kan dia kemonya bulan Januari kemarin ya, Din? Maret, Mbak. Maret 2020. Oh Masuk iya. fase kedua. Biasa ya. Oke. Iya. Ini kalau nggak salah ini fase ketiga ini ya, Din ya? Ini yang lagi Kalau yang maintenance ini ya? iya, ini fase ketiga udah masuk fase ketiga udah. Wah. Jadi dari Januari dia kemo pertama, kemudian hasil dari BMP-nya, hasil yang itu kemudian kelihatan bahwa dia punya sel kankernya dari 73% menjadi 1,3%. Iya. Itu di Maret ya, di awal Maret ya, Mbak. Din? Iya, di awal Maret itu sisa 1,3%. Oke. 2023. Iya, itu dengan dan dia juga sehat, rambutnya nggak rontok, ya Din Malah ya? numbuh banyak, Mbak. Malah nambah banyak ya, Din ya? Banyak banget ya. jadinya. Wah, luar biasa Rambutnya ya. jadi banyak, jadi lebat. Ya. Terus makannya gimana nih? Makannya sekarang gimana, Din? Makannya kuat, Mbak. Sekarang kuat banget, susu kuat, makan kuat, alhamdulillah. Wah, Iya. jadi sekarang kondisinya ini yang terakhir ya, Din ya. Iya, ini yang Jadi dia terakhir. kondisinya ya makannya sudah biasa. Jadi Makannya walaupun biasa dia aja. ya, jadi walaupun dia proses maintenance juga kayak nggak sakit ya, Din ya. Iya, biasa Kalau aja. saya bilang sehat sekali gitu ya. Sehat banget, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Luar Terus biasa ya. Jadi Ya. membantu sekali ya yang dikenalkan Ibu Dwi Astuti tadi ya. Iya, Mbak. Iya, Mas. Alhamdulillah saya bisa kenal Dan sama Mbak itu Dwi. hasil dari tanggal 23 Juni tahun 2020 itu ya. Iya, ini baru kemarin. Jadi fase maintenance ini kan memang kemonya sebulan sekali ya sekarang. Jadi setiap per dua minggu itu harus cek lab. Jadi memang harus Ya. dilihat dari leukositnya karena kebanyakan kan kalau misalnya udah maintenance itu kan Mas ada yang nggak nafsu makan. Karena kita bawa pulang obat, ada obat 6MP namanya. Itu obat memang biasanya nggak nafsu makan, nggak mau makan, masih mual. Jadi memang harus cek lab untuk melihat dari leukositnya, trombositnya. Dan kemarin alhamdulillah masih termasuk normal. Terus Ini hasil dokter terakhir. sendiri sudah menyatakan sembuh atau belum, Bu Dini? Kalau dilihat dari kondisi anak kan sembuh ya Mas ya. Nanti untuk Ya. dinyatakan sembuh itu tunggu 2 tahun. Karena kemonya harus 2 tahun. Untuk cek Harus ulang 2 lagi tahun, ya? BMP-nya. Iya, untuk cek ulang BMP lagi. Cuman kalau dilihat dari fisik anaknya, udah sembuh, udah sehat. Sudah sehat Sekarang ya? udah sehat, Oh udah iya. sehat banget. Iya. ya, apa yang kamu rasakan sekarang, Din? Karena kan saya tahu sekali ya sebagai seorang ibu nih, ya kan bayangkan ya kan Bro Wahyu mengalami Iya. itu berbulan-bulan Betul, luar loh. biasa. Yang tadinya Iya. anaknya seperti ini, sekarang kan kondisinya sudah sehat, sudah Amin. makannya juga oke. Iya. Kemudian efek dari kemonya yang tadinya momok kan, memang benar ya. Iya. Saya momok banget buat kita orang tua, kalau kita tahu anak kita mau di kemo itu kan pasti efeknya rambutnya rontok. Nah, tapi hari ini kan Dini lihat anaknya oke, rambutnya nggak rontok. Gimana nih rasanya? Perasaannya gimana? Alhamdulillah senang banget Mbak. Saya tetap bersyukur banget bisa kenal sama Mbak ya. Jadi sekarang tuh udah bisa tidur nyenyak. Jadi malam tuh udah bisa tidur nyenyak. Bayangin Tidurnya dari luar biasa. Juni sampai Desember tuh nggak bisa tidur loh Mas. Saya tuh begadang berdua sama neneknya, sama ayahnya tuh begadang jagain anak saya. Karena memang nggak bisa tidur, anaknya juga nggak bisa tidur kan. Jadi kita sip-sipan untuk ini jagain anaknya. Untuk jadi Iya, dan untuk juga sampai memang- saat ini pun mengonsumsi Alfameta dan pakai alat tersebut ya yang dari Bu Masih, Astuti ya. masih. Masih ya. Masih, Dan masih, untuk masih. sudut kuantum tersebut gimana Bu Dini? Iya, jadi kuantum itu saya taruh di sudut-sudut kasur saya. Karena kan anak saya juga
sebelumnya sempat main HP ya Mas ya. Jadi takutnya Ya. kata Mbak Dewi radiasi. Jadi memang dia menjaga. Itu pakai kalung Alpaspin gitu ya dimaksudnya? Iya, pakai kalung Alpaspin. Ini berat badannya sudah 20 kilo loh Bro Wahyu. Udah 20 ya Wow. kan? Alhamdulillah. Luar biasa. 20. Iya, dan memang saya lihat sekarang juga Mikaela juga makannya suka sekali ya Din ya, walaupun Iya, dia Mbak. walaupun tetap masih minum dibantu Alpha Meta, tapi dari makanan yang lain juga dia oke gitu ya, mau Iya, makan Mbak. sayur, buah segala ya. Sekarang suka minta. Habis minum Alpha Meta langsung makan. Padahal kalau kita yang dewasa habis minum Alpha Meta aja kenyang ya. Ngerasa kenyang gitu ya. Dia pasti langsung minta nasi, minta makan, nyemil. Iya, karena gini Bro Wahyu, karena memang Iya. tubuhnya ini metabolisme tubuhnya sudah diperbaiki ya kan. Benar. Asupan Betul, selnya betul. sudah bagus, asupan selnya bagus, bagus. jadi itu berimbas ke efeknya adalah ya si anak ini jadi nafsu makannya jadi oke Nafsu gitu ya makan kan. bagus ya. Iya, Bagus banget. iya. Dan jadi untuk seperti kekebalan itu. tubuhnya lebih oke gitu ya. Jadi Oh iya, imunitasnya lebih bagus. Kekebalan tubuhnya selama ini nggak pernah pilek batuk. Udah nggak pernah pilek batuk, udah nggak pernah. Wow, Padahal luar sebelumnya biasa. udah langganan ya. Sekarang nggak pernah yang namanya pilek batuk. Alhamdulillah nggak. Oke, jadi lebih daya tahan tubuhnya juga jadi oke ya Din ya Ya, sekarang ya. benar. Ya, tadi ada kata-kata yang bagus tadi di itu, terima kasih Allah, terima kasih itu ya, kata-kata yang luar biasa itu dari adik Kaila ya Bu Dini ya. Itu ya, Iya. terima kasih Allah, terima kasih Bunda ya, karena adik Kailanya sangat luar biasa ya untuk berjuang menghadapi leukemia sama autoimun tersebut ya. Benar Iya. Mas. Iya, Din, kemudian kayaknya kemarin juga ada efek yang lain ya. Iya, yang kemarin Dini ada Ibu- cerita ke Ibu saya Dini kalau ya, nggak salah mungkin. ada efek juga ya dari penggunaan medan kuantum ini ya. Kan otomatis kan kalau medan kuantum kan dia taruh di kamar kan dia tidurnya di situ juga. Dini kan sama Iya. adik Mikaela kan. Betul, Benar. betul. Jadi memang saya itu kan memang 3 tahun ya Mbak ya, nggak halangan. Itu memang keluhan saya dari memang sebelum nikah memang jarang untuk halangan. Setelah lahirin adik Kaila itu 3 tahun saya nggak halangan sampai Juni kemarin baru saya dapat. Itu saya sebelum itu sempat ada ngomong sama Mbak Dwi, Mbak saya ini halangannya nggak teratur loh Mbak, udah 3 tahun nggak halangan. Memang dari Mbak Dwi menyarankan untuk memakai Angel Squid. Jadi ada pentiliner, saya disuruh pakai, coba dipakai, tapi setiap per 3 jam diganti ya. Jadi tetap saya ikutin, karena saya udah percaya ya Mas ya, udah ngeliat bukti dari anak saya kan. Jadi saya juga pakai, dan disarankan untuk minum Alpha Meta sama Mbak Dwi. Dia minum Alpha Meta ya, cuman jujur, Alpha Meta tuh saya suka bolong-bolong, karena kan saya lebih mengutamakan anak saya ya yang minum daripada saya. Betul. Jadi saya tuh minumnya bolong-bolong Mas, Alpha Meta tuh bolong-bolong, tapi alhamdulillah di Juni kemarin, di awal Juni, saya halangan. Itu 3 tahun nggak halangan, alhamdulillah 3 halangan. tahun nggak halangan, pakai Angel Secret dan minum Alpha Meta bolong-bolong tadi Iya, ya, masih iya, bisa halangan benar. ya. Cuman kan saya memang dibantu sama medan kuantum juga kan. Memang Oh ada iya, medan medan kuantum yang di dalam Iya, karena kamar saya- itu ya. Nah terus itu saya tetap 3 bulan itu per 3 bulan saya harus ke rumah sakit. Jadi saya takut ada timbul kista atau yang lain gitu ya Mas ya. Jadi memang saya harus USG dan alhamdulillah juga nggak ada yang penyakit gitu, nggak ada. Cuma memang dari hormon saya yang nggak stabil. Jadi kalau saya lihat ini terbantu sekali ya. Jadi Angel Secret kan memang ada ion negatifnya Mas Wahyu. Jadi makanya itu bisa untuk mendetoks ya, menstabilkan hormon. Makanya 3 tahun langsung datang bulan ya. Jadi ini Dini terbantu, anaknya juga 3 terbantu. tahun. Ya kan, alhamdulillah ya Luar Din ya. biasa. Benar, Ya, alhamdulillah. Ya terus Din, kamu inget nggak Din kan waktu itu waktu Apa, Mbak? proses kemo Mikaela, nah itu kan jadi setiap perkembangannya itu dia selalu telepon ya kan tanya. Nah tahu nggak Din, sebetulnya pada waktu itu saya juga sering konsultasi juga loh dengan Dokter Sugeng. Saya undang Dokter Sugeng ya. Mana nih Dokter Sugeng? Boleh Dokter Sugeng. Ya Dokter Sugeng. Halo. Halo. Nah ini Halo. kan Dokter Sugeng. Ya jadi kan Selamat siang Dokter Sugeng. Halo, Iya. siang. Ya, ini Dokter Sugeng. Sorry ya Dok ya, Halo, waktu Dokter. itu kita suka ganggu ya, suka sharing ya kan? Saya sering jawabnya telat karena waktu itu masih operasi. Oh iya Masih betul. operasi pasien ya. Iya, karena Ya. memang ya namanya orang tua ya punya anak seperti itu kondisi dan kemudian harus kemo itu kan satu momok buat kita, bener nggak? Benar, benar, teman-teman? Iya. Jadi ya wajar ya, saya bisa ikut merasakan apa yang Dini rasakan sebagai seorang ibu ya. Pasti kita khawatir
khawatir. Ya kan, jadi akhirnya mencari tahu, bener nggak? Mencari tahu ada perkembangan sedikit tanya, gitu ya. Nah, bersyukurnya waktu itu kita juga kenal dengan Dokter Sugeng dan sempat juga kita konsultasi waktu itu masalah pembengkakan, kan bengkaknya berubah-berubah ya Din ya waktu itu ya. Iya, Jadi Mbak. Jadi bengkaknya tuh suka pindah-pindah. sama ada ini gelanjar getah bening tuh banyak banget. Memang dari dokter udah ngeliat di leher tuh banyak, Mas. Jadi di lehernya Mikaela itu banyak gelenjar getah bening, di keteknya sama di selangkangannya itu udah mungkin karena efek panas itu ya, dari efek panas itu jadi keluaran gelenjar getah beningnya. Jadi saya telepon Mbak Dwi lagi, Mbak ini gimana ya, gelenjar getah beningnya banyak, saya bilang gitu. Nah waktu itu saya sempat tanya ke dokter nih, Dok. Ini sebetulnya dari awal saya lihat, saya ikuti alur ceritanya ya, itu dokternya sudah curiga kalau ini ada leukemia ya, tapi belum ada bukti yang otentik. Karena leukemia itu kan ada jenisnya banyak, ada akut limfoblastik, leukemia kronik, limfoblastik leukemia, dan ada 4 macam gitu ya. Nah, untuk pengobatan kemonya itu kan harus disesuaikan ya dengan itu. Jadi tidak sekedar memberi tembakan obat-obat seperti itu, sehingga dokternya sudah tahu kalau ada gejala seperti ada bintik-bintik darah, seperti orang demam berdarah, terus HB-nya sudah turun, terus persendian atau tulang-tulang sudah mulai bengkak, itu kan ada serangan dari leukemia juga di situ ya, gejala ya. Juga ada timbul benjolan dari kelenjar getah bening, terus anak ini sering-sering kali infeksi ya. Infeksi itu kalau kita bisa jelaskan ya, leukemia memang sel darah putihnya banyak, tapi tidak ada fungsinya untuk mencegah infeksi, makanya anak itu sering infeksi. Makanya dokternya sampai melakukan biopsi dari bone marrow-nya sampai yang ketiga kalinya untuk memastikan satu leukemia ya, tapi jenisnya apa. Nah, anak Kayla ini termasuk jenis ALL, akut lymphoblastic leukemia. Nah, seperti itu, sehingga obatnya disesuaikan dengan yang pas. Terus kemarin Mbak Dwi ya, kenapa saya berani menjawab seperti itu ya, pakai Alfameta bisa dan lain-lainnya, karena sejak tahun 2010 itu saya 2008 ya, saya melakukan operasi mandiri sekalian kemoterapi untuk kanker dari payudara, terus tiroid, biopsi kelenjar getah bening, limfoma itu, terus kanker kolon, seperti itu. Karena itu yang diajarkan ke saya, dan sampai kemonya pun saya bisa nangkap seperti itu. Nah, waktu itu memang ya, seperti yang diceritakan Mbak Dini tadi, efek samping dari kemoterapi banyak sekali. Mulai dari mual, muntah, sampai lemes dan lain-lainnya, rambut rontok, semuanya ada. Sampai diare pun juga bisa. Sampai orang itu tidak bisa makan pun, sampai sariawan berat pun juga bisa. Seperti itu. Nah, sejak saya lakukan kemo itu merupakan momok buat saya, sehingga HB juga turun, leukosit turun, trombosit turun. Nah, ini trombosit turun juga menantang buat saya ya, karena tidak ada obatnya. Paling-paling ya yang bisa juga transfusi trombosit. Itu pun belum tentu trombosit yang ditransfusikan itu trombosit yang bagus. Cuma jumlahnya aja, tapi fungsinya tidak tahu dia bagus atau tidak. Makanya yang paling saya takutkan juga terjadinya perdarahan yang spontan seperti itu. Nah, sejak ada Alfameta yang masuk ya, itu saya sempat tanda tanya buat saya. Kenapa? Sel kanker itu kan rakus sekali. Apapun yang dimakan tubuh itu dimakan sama dia. Dia minta jatah lebih daripada tubuh yang lainnya. Tapi dengan Alfameta, dia itu sel kanker istilahnya alergi, tidak suka dia. Nah, saya coba, loh hasilnya bagus. Makanya waktu itu ada Mbak Di konsultasi ke saya jawab, oke, teruskan aja, nggak apa-apa, bagus kok. Karena apa? Sel sehat diberi makan, sel kanker kita buat puasa. Akhirnya kemonya masuk, berjalan dengan bagus, seperti itu. Berarti dokter Sugeng juga sering pakai ini ya untuk pasien-pasien juga ya, Dok ya? Ya, sejak tahun 2012 ya masuk ke Indonesia, saya sudah mulai pakai untuk pasien kanker saya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Ya, ini kemajuan ya buat kedokteran juga ya. Mungkin ya jawaban buat kita sebagai praktisi kesehatan ya.
Jadi istilahnya dengan ini, dengan Alphameta, motonya ya, kita beri makan sel sehat, tapi kita buat puasa sel kanker. Oh, Itu yang iya. diingat Mati. aja. Ya. Diulang dokter diulang Sel dokter. sehat kita beri makan, sel Iya. kanker kita buat puasa dengan Alphameta. Wow, luar biasa ya. Thank you dok sharingnya, thank you ya dok. Ya, ya. Oke. Nah, Oke, jadi memang luar biasa. iya, jadi memang seperti itu Bro Wahyu, yang seperti tadi saya itu juga yang waktu itu saya sampaikan ya ke Dini. Jadi tetap harus semangat ya kan. Dan memang benar Mas Wahyu. Jadi Alphameta ini kan salah satunya makanan sel tubuh kita yang sehat, tetapi untuk sel kanker dia nggak mau makan. Otomatis dia punya sel kanker lama-lama akan mati ya kan. Nah, itu. Jadi banyak sekali sudah yang terbantu. So, buat Dini, saya senang banget. Sekarang saya lihat luar biasa ya untuk pemulihan Mikaelanya, ya Iya, Mbak, kan? Sudah alhamdulillah. semakin sehat. Iya, kita doakan terus, sehat terus, ya. Amin. Kita semua juga dalam kondisi sehat semua, ya. Thank you juga Amin. sharingnya, ya udah berbagi buat teman-teman semua, ya. Semoga apa yang Dini sharingkan ini bermanfaat untuk banyak orang, untuk orang lain, sehingga mereka tetap semangat, walaupun yang mungkin barangkali kondisi saat ini sedang mengalami hal yang sama, ya kan? Iya, betul sekali. Nah, itu Ya. seperti itu. Oke. Wow, tidak terasa ya, singkat sekali ya untuk sudah di penghujung acara. Jadi saya ucapkan ini terima kasih untuk Ibu Dwi Astuti, Bu Dini ya, adik Mikaela tadi ya, sempat Iya. ada tadi, dan apalagi Pak Dokter tadi, Pak Dokter Sugeng yang ada di Surabaya ya. Wow, luar biasa. Jadi kalau menurut saya pribadi, jadi untuk poin daripada pembicaraan siang hari ini, jadi kita harus pertama yaitu bagaimana cara mengenali gejala-gejala penyakit ataupun keluhan yang ada di tubuh kita. Itu harus perlu tahu. Dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Dan tetap yang pertama yaitu tetap konsultasi ke dokter. Seperti itu. Ya kan? Iya, Dan betul. moto tadi dari Pak Dokter tadi luar biasa ya. Sel tubuh kita harus dikasih makanan sel yang baik dan benar. Ya. Oke, salam sehat, salam happy, healthy, harmoni untuk semuanya. Terima kasih. Sampai Oke. Terima dan kasih. ketemu lagi nanti. Terima kasih. Thank you all. Bisa bisa sharing kepada para pengundangnya Bapak Ibu semuanya yang membagikan link Ya. siang hari ini. Terima Thank kasih. you. Thank you, makasih Bu Thank Dini. you. Makasih, Pak Mas. Dokter. Makasih, Mbak Dwi.